Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahyuliani SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Moga, terima kasih atas waktunya telah berkenan untuk saya wawancara terkait dengan materi pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kehidupan kita maupun di sekolah. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi begini. Ini saya selaku kepala sekolah tentunya sebelum saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya harus paham betul konsepnya. Saya harus paham betul konsep dilema etika dan bujukan moral. Karena dua konsep ini adalah konsep yang tidak sama. Dilema etika adalah suatu keadaan di mana kita dihadapkan pada suatu kasus yang pemecahkan masalahnya dua-duanya adalah benar. Sementara kalau bujukan moral itu adalah pada saat kita dihadapkan pada satu kasus yang jelas-jelas itu adalah salah dan bertentangan dengan moral kita sebagai manusia. Jadi cara saya mengidentifikasi kasusnya adalah satu, saya harus paham konsepnya dulu. Setelah nanti saya paham konsepnya, nanti saya baru akan, oh ini dilema etika. Bila dua-duanya keputusan itu benar, maka keputusan mana? Karena keputusan tetap harus satu yang akan dilaksanakan. Maka yang jadi pemikiran kita adalah keputusan yang mana yang paling itu sesuai dengan yang seharusnya, sehingga tidak terlalu banyak resiko yang akan kita dapat. Ya. Baik, Ibu, luar biasa sekali ya. Betul sekali Ibu bahwa dilema etika dan bujukan moral itu kita memang di antara dua keputusan yang dilema etika itu benar dengan benar, sedangkan bujukan moral itu benar dengan salah. Ya. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ini selama ini yang pernah saya laksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan di mana suatu kasus itu adalah sama-sama benar, dan ini kan konsep dari dilema etika. Di situ ada satu nilai-nilai kebajikan yang akan kita kuatkan. Jadi begini, dalam pengambilan keputusan di mana dua-duanya itu benar, yang akan saya lakukan selama ini, yang sudah saya lakukan selama ini adalah pertama, saya mengenali nilai-nilai kebajikan yang akan saya tonjolkan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama itu diidentifikasi dulu. Nilai kebajikan apa? Apakah di situ kita pada nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, rasa kasih sayang, belas kasihan, kemudian nilai kebenaran, ada nilai kesetiaan. Jadi kebajikan mana yang nanti akan kita kuatkan atau yang akan kita pilih? Karena di situ ada dilema etika di mana kita harus memilih antara adil dengan belas kasihan. Ini kan harus seorang kepala sekolah harus bisa mengambil sebuah keputusan. Betul sekali. Jadi Ibu, berarti benar-benar keputusan yang akan diambil itu memang sesuai yang benar-benar kita butuhkan dan kita perlukan. Ya. Selanjutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah untuk bisa saya mengambil sebuah keputusan di mana saya dihadapkan pada satu kasus-kasus dilema etika, yang pertama saya mengenali nilai-nilai yang bertentangan itu apa. Seperti tadi, apakah nilai-nilai keadilan dengan nilai belas kasihan, apakah nilai kebenaran dengan nilai kesetiaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah saya menentukan siapa yang terlibat. Saya ambilkan satu contoh. Pada saat saya ada satu kasus dilema etika antara kasus seorang anak, seorang siswa. Siswa ini itu kalau dilihat dari angka kehadiran itu dia rendah.
dia sering tidak masuk tanpa alasan. Sehingga dari kesiswaan dan dari banyak guru itu mengambil sebuah rekomendasi kepada saya untuk mengeluarkan anak tersebut karena tidak sesuai aturan. Tetapi di satu sisi, saya sebagai kepala sekolah, saya juga harus berpikir apakah dengan dikeluarkan anak-anak ini akan semakin baik. Maka di situ akan muncul rasa belas kasihan, nilai-nilai belas kasihan. Maka saya sebagai kepala sekolah, saya akan memilih apakah saya akan menggunakan keadilan tadi yang pertama, anak ini dikeluarkan, apakah saya akan menggunakan nilai belas kasihan, di mana saya merasa kasihan karena setelah saya melihat anak itu adalah, setelah saya tahu rumahnya, saya komunikasikan dengan orang tuanya, ini adalah betul-betul anak yang tidak punya, tidak hanya tidak punya, sama tidak punya, bahkan untuk berangkat sekolah motor tidak punya begitu. Sepeda saja pernah itu diberikan dari sekolah. Nah, kondisi ini tentunya menjadi satu dilema etika di mana saya sebagai kepala sekolah tadi harus memilih salah satu. Maka yang kedua adalah saya menentukan siapa yang terlibat. Untuk memecahkan itu, apakah menggunakan yang keadilan atau belas kasihan, saya tidak bisa seorang kepala sekolah memutuskan sendiri. Maka saya harus yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Wali kelas saya undang, orang tua saya undang, kesiswaan saya undang, BK. Kemudian kita mengadakan yang namanya konferensi kasus, konferensi permasalahan. Tapi di situ tetap saya mencoba untuk menyentuh Bapak Ibu guru semua tadi yang terlibat tadi dengan hal-hal nilai kebajikan belas kasihan, tentunya dengan alasan-alasan yang masuk akal seperti tadi kondisi ekonomi yang tidak punya dan sebagainya. Itu begitu. Karena masa depan anak itu juga sangat penting. Sangat penting. Iya. Untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, kalau tadi kasus dilema etika anak yang sering tidak masuk adalah yang efektif adalah satu, kolaborasi antar siapa yang terlibat. Jadi guru bidang studi, wali kelas, BK, kesiswaan, kepala sekolah, ini hal yang menurut saya efektif. Jika kolaborasi ini kita bagus, kita bisa mengajak untuk berdiskusi pihak-pihak yang terlibat, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan tentang anak tersebut, maka akan muncul satu keputusan bersama untuk pemecahan yang lebih baik. Ini selanjutnya Bu, kalau tadi yang efektif itu adalah salah satunya kolaborasi karena kita memang kerjasama itu sangat penting ya. Untuk selanjutnya, selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa itu? Jadi untuk kita, apalagi sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang kepala sekolah ya, kasus dilema etika itu kan tentu tidak semua guru itu akan menggunakan nilai-nilai kebajikan yang menurut kepala sekolah itu baik. Satu contoh, tadi pada saat ada dua pilihan, dua-duanya benar, dikeluarkan juga sebetulnya benar karena dia banyak tidak masuk. Tetapi dia bertahan di SMA juga benar karena lihat kasusnya dia anak orang tidak punya, maka juga bagus dua-duanya. Tantangannya adalah bagaimana seorang kepala sekolah, seorang pemimpin itu bisa menyentuh guru-guru yang terlibat agar mereka itu memang memahami bahwa pendidikan itu menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kalau lihat kasus dilema etika tadi, anak yang tidak punya, ini kan jelas dari latar belakang kodrat keadaannya, kodrat alamnya anak ini adalah memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar secara efektif. Maka ini adalah perlu untuk kita kuatkan dan kita sampaikan kepada guru-guru. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana kepala sekolah mampu membuat guru-guru yang terlibat ini tersentuh hatinya, sehingga keputusannya adalah keputusan yang berpihak kepada anak. Saya sependapat sekali dengan Ibu bahwa memang tadi keputusan yang diambil itu adalah sepenuhnya dalam tujuan kita berpihak kepada murid, mengantarkan murid kepada kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk
untuk selanjutnya Ibu, ketika Ibu menyelesaikan sebuah masalah di kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ataukah langsung menyelesaikan masalah itu di tempat, atau tadi memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Jadi kasus dilema etika kembali tadi pada kasus anak ya, anak yang tidak masuk, sering tidak masuk, kemudian dia akan dikeluarkan. Tentunya saya tidak mungkin bisa kasus itu muncul langsung saya selesaikan, itu tidak mungkin ya. Maka saya membuat jadwal, walaupun jadwal itu bukan berarti kepala sekolah yang membuat, tetapi tentunya ada kesiswaan BK yang masing-masing saya beri arahan untuk membuat time schedule tentang penanganan anak tersebut, sehingga anak ini betul-betul terpantau mulai dari pertama komunikasi secara lisan dengan anak tersebut, maka secara terjadwal komunikasi itu akan dilaksanakan kapan dan siapa yang terlibat. Setelah komunikasi kemudian kita ketemu dengan orang tua, mengundang orang tua ke sekolah, itu dilaksanakan kapan. Itu kita bisa berkolaborasi dengan BK maupun kesiswaan, sehingga itu tadi harus time schedule jelas sehingga terarah. Berarti memang dalam penyelesaian masalah itu kita tidak bisa langsung spontanitas. Iya, tidak bisa. Tetap ada prosedur dan prosedurnya. Waktu. Iya, waktu dan prosedurnya. Untuk selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam tadi kasus dilema etika? Iya. Jadi seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah ya. Pada saat saya dulu masih menjadi guru, itu seorang yang sangat mempermudah, membantu saya mengambil sebuah keputusan itu adalah kepala sekolah. Saat saya menjadi guru kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran ya. Itu pada saat saya menjadi guru. Nah, sekarang pada saat saya menjadi kepala sekolah, apakah di sini juga guru-guru ini juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan? Pasti tentu. Sebagai seorang kepala sekolah tentu untuk bisa memutuskan tadi faktor kasus anak ini mau dikeluarkan apa tidak, saya harus berkomunikasi dengan wali kelas, BK, kesiswaan, guru mata pelajaran gitu. Jadi di sini posisinya saya harus berkomunikasi secara langsung. Nah, itu adalah hal yang sangat membantu saya, di samping tadi didasari oleh kolaborasi tadi. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, Ya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Jadi pembelajaran yang saya petik adalah kita sebagai seorang guru itu dalam mendidik anak-anak itu kita harus sudah mulai secara bertahap melihat, memahami dan mengimplementasikan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun. Jelas kata menuntun itu artinya manakala ada anak yang mengalami proses hambatan, maka harus kita dampingi dan kita tuntun. Namanya menuntun berarti harus sama-sama dengan satu ini dengan kita. Satu sejajar dengan kita. Menuntun. Dalam menuntun itu harus bagaimana? Harus melihat kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu artinya bahwa anak memiliki karakter latar belakang yang tidak sama. Maka seorang guru wajib untuk bisa melihat sebetulnya anak ini punya karakter latar belakang apa saja yang dia punya. Itu seorang guru harusnya itu adalah tahu tentang anak tersebut. Dan kodrat zamannya, kita tidak bisa menuntun anak itu dengan menggunakan kata dulu waktu saya. Ini sesuatu yang menjadi tantangan dan harus kita ingat. Dulu waktu ibu kecil, dulu waktu ibu seusia kamu, itu sudah tidak relevan sebetulnya. Karena sekarang anak hidup zaman digitalisasi, zaman teknologi, di mana mereka memiliki kemampuan mengakses pengetahuan yang sangat luas. Kita sebagai guru memfasilitasi, memberikan lingkungan yang mendukung belajar. Nah, pada saat di situ mendidik, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, maka guru tersebut harus memperhatikan bahwa bagaimana anak ini nantinya bisa tumbuh kembang menjadi anak-anak yang memiliki karakter,
dan terakhir adalah selamat atau mencapai kebahagiaan. Dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan pada akhirnya adalah kebahagiaan anak. Kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan dalam hal ini adalah bahagia anak-anak selamat dunia dan akhirat. Jadi ini suatu pemahaman konsep pendidikan yang luar biasa, sehingga mari kita bersama-sama dengan kita memahami konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, maka dalam kita mengambil sebuah keputusan di 5 etika tadi yang sama-sama benar, kita dilandasi oleh pemikiran menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga dia mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Gitu. Itu tadi pertanyaan terakhir nih Bu. Terima kasih sekali atas waktunya yang telah diberikan. Saya petik pembelajaran satu hal Ibu, bahwa ketika kita memberikan pembelajaran ke anak itu adalah sepenuhnya dengan tujuan sepenuhnya untuk anak, demi masa depan anak dan demi keselamatan anak di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.